Keuntungannya tidak kurang dari 150 juta. Begitu. Itu ketika harga cabenya di atas 50. Baru-baru ini harga cabai di petani 90.000, Mas Beguni. Iya. Atau narasinya yang serius harus dibedakan ya. Jadi keseriusan atas narasi-narasi yang sudah tergambar sedemikian rupa itu mesti dibarengi dengan kebijakan politik anggaran yang punya keberpihakan terang terhadap sektor ini. Petani itu bisa menjadi profesi yang keren dan amat keren kalau proporsi tadi itu proporsional. Sementara ada petani yang juga yang profesinya petani tapi dia tidak punya lahan. Toh kondisinya akan menjadi semakin, istilahnya kalau kita ngomong kesejahteraan ini akan lebih parah lagi. Iya. Kalau kemudian tidak ditopang oleh kebijakan yang berpihak, kecil tambah kecil. Mas, yang saya agak janggal adalah ketika pemerintah ngomong soal pangan, selalu yang dikejar adalah padi. Sementara perhatian pada tanaman pangan lain itu seperti tidak, istilahnya porsinya sangat sedikit. Bahkan sebenarnya kan kita bisa memberikan alternatif pangan kan selain. Sementara tapi kenapa kok kemudian padi terlalu ini? Iya, jadi kalau semata padi yang menjadi prioritas itu perspektifnya politis menurut saya, politik kekuasaan. Karena kekuasaan bisa jatuh karena rakyat nggak bisa makan. Ya kan? Nah, makanan utama, makanan pokok negeri ini pangan. Ya. Menurut saya kalau kemudian orientasinya lebih besar ke sana, itu menurut saya masih kita ini sebatas bagaimana kekuasaan tidak goyang. Ya kan? Belum masuk di bagaimana begitu ini kita keluarkan kebijakan, masuk atas kebijakan ini berdampak atas kesejahteraan. Harus dibedakan loh ini. Ya kan? Nah, politik kesejahteraan itu dalam konteks petani itu mesti harus proporsional antara subsektor tanaman pangan 1, subsektor horti 2, subsektor perikanan 3, subsektor peternakan 4, yang kelima adalah subsektor perkebunan dan kehutanan. Itu mesti proporsional dong, ya kan? Tidak boleh ada yang dianak emaskan dan tidak boleh yang dianak tirikan. Karena misalkan perikanan tadi itu dahsyat loh potensinya. Belum lagi ini saya cerita misalkan tentang nanam durian nih, Mas Teguh nih. Nanam durian ini boleh orang menyepelekan, ya, boleh. Misalkan Lutfi ini apa sih nanam durian? Saya ingin sampaikan aja, saya ini mulai mengajak, mulai anak-anak setamat SMA untuk menanam durian. Ya, tentu di daerah di mana daerah itu memenuhi syarat untuk ditanami durian. Karena menanam durian itu minimal syaratnya ada sumber airnya. Jangan coba-coba nanam durian atau nanam air apa aja lah, kalau nggak ada air jangan berharap berhasil. Syarat dasarnya adalah ada sumber airnya. Ya kan? Terus kemudian dari menanam usia 18 tahun setamat SMA, terus kemudian 5 tahun kemudian 18 ditambah 5 berarti 23 tahun kan? Atau 24 deh. Anak laki-laki usia 24 ke 25 itu lagi semangat-semangatnya menikah. Saya sampai bikin narasi begitu. Ya. Terus kuliah tidak kuliah, tidak ada masalah. Tapi kita berharap tentu anak-anak kita kuliah. Ya kan? Selepas selesai kuliah, sekarang kan kuliah nggak begitu lama Mas Yoko nih. 7-8 semester selesai kan. 4 tahun lah, standar 4 tahun ya kan. Itu nanti sudah nggak perlu bikin lamaran kerja. Kalau nanamnya 100 ya. Karena di usia 5 tahun nanam musangking durian yang premium itu dengan buah 30 buah
ya, Mhm. itu minimal dapatnya 9 juta per pohon. Mhm. Dengan asumsi harga per kilonya di petani Mhm. 150.000 Mhm. karena durian musangking ini rata-rata beratnya 2 kilo. Kan 2 kali 150 300. 300. 300 kali 30 kan 9 juta. Kalau nanam 100 dapat 900 juta. Dibagi 12 75 juta Iya. per bulan. Kerja apa? Anak baru 23 24 tahun dapat uang 75 juta per bulan. Direktur BUMN umur 23 kan belum Nggak, mungkin belum ya jadi mungkin, iya. direktur kan. Harus nunggu dulu kan, masuk langsung jadi direktur. Iya, Memang ada anak negeri ini ya yang ya. yang punya privilege untuk menjadi itu kan. Cuma kalau bukan anak raja, Iya. bukan anak presiden, Iya. mana kita bisa dapat privilege itu? Nah, ini kan kita ngomong atas potensi, atas apa namanya kebanyakan anak-anak kita Mhm. yang itu adalah ya anak orang biasa, anak rakyat Mhm. yang hidup di desa, Mhm. itu ada harapan, harapan Mhm. yang itu menurut saya luar biasa. Mhm. Petani itu bisa menjadi profesi yang keren dan amat keren kalau proporsi tadi itu proporsional. Mhm. Perkebunan juga diurus, peternakannya Juga bisa juga ini. diurus. Dan itu menjadi satu kesatuan yang terintegrasi, tidak terpisahkan. 6 subsektor itu satu instrumen yang integratif, Mhm. terpadu. Namanya integrated farming. Farming. Begitu. Konsep integrated farming sebenarnya kan sudah cukup lama, hanya saja memang beberapa secara praktiknya tidak begitu masif. Sebenarnya kan kendalanya apa sih, Mas? Padahal kan itu kan 6 sektor ini kan tidak bisa diunggahkan satu kemudian yang lain ini kan artinya harus seimbang gitu loh. Tantangannya apa untuk kenapa sampai integrated farming itu nggak bisa jalan? Jadi begini, ini memang pekerjaan yang tidak sederhana, tapi pekerjaan ini menurut saya bisa dikerjakan kalau para pihak, terutama pemangku kebijakan, Mhm. itu eh, serius bahkan ekstra serius. Karena ini harus dimulai dengan agenda konsolidasi lahan. Mhm. Yang saya sampaikan tadi itu secara otomatis ya itu konsolidasi lahan akan berjalan ya, dan itu memang butuh keajekan, butuh keuletan, butuh kesabaran, butuh apa namanya kerja keras. Karena Mhm. begini, saya ingin menggambarkan secara sederhana begini, Mas Baikuni. Jadi kalau kita ke desa, Mas Baikuni lahir di mana? Saya di Kediri. Kediri ya. Iya, Di kecamatan mana? Ngadiluwe. Oh, berarti kita bertetangga. Iya. Saya di Blitar, Kecamatan Serengat. Jadi Blitarnya ujung barat, hampir Udanawu. Setelah Udanawu itu kan sudah Kediri kan. Mhm. Nah, samalah kita ini. Ya, Kalau basis kita pertanian. melihat desa, itu kan saya sudah simpulkan desa itu pertanian. Nah, tadi saya sampaikan di awal bahwa ketika ngomong desa itu ada lahan persawahan dan non persawahan Sawah. yang itu namanya pekarangan. Ya. Nah, 6 subsektor tadi itu, yang satu subsektor memang masuk di persawahan karena terkait dengan tanaman pangan, Mhm. ya kan? Yang 5 subsektor, yang satu horti itu bisa juga masuk persawahan, juga bisa masuk di pekarangan. Sekarang. Nah, saya saya ini memulai dari lahan kita, Mhm. lahan keluarga lah ya kan. Terus kemudian begitu dilihat dari lahan yang semula kurang produktif, kadang lihat aja males atas lahan itu karena tanamannya macam-macam Mas Baguni, Iya. macam-macam. Ada pisang, ada waru, ada jowar dan macam-macam. Dan di situ kan rimbun. Rimbun. Itu tempatnya macam-macam ada di situ. Kadang ada ulat dan Mhm. sebagainya. Orang lihat aja semula bahasanya aras-arasan, Mhm. males. Kadang takut itu tempatnya genderuwo ini. Itu kita buka, kita apa namanya kita bersihkan, Mhm. terus kemudian kita jadikan lahan perkebunan. Awalnya
menanam durian itu waktu itu Februari tahun 2020. Saya sebetulnya nanam durian sejak tahun 2014 ya. Tapi nggak begitu concern. Hatinya belum sepenuhnya jana. Tapi begitu Maret Februari tahun 2020 saya ada di lapangan. Saya sudah bismillah, apalagi waktu itu kan menjelang Covid rame kan. Udah saya ini kalau banyak bergaul berinteraksi dengan sesama orang resikonya Covid. Saya memilih udah kita lebih banyak ini berinteraksi dengan alam dengan menanam tadi itu. Nah, menanam ini penting. Ini ada 5 fungsi. Jadi fungsi pertama itu namanya fungsi teologis. Baca itu ya. Al-Qur'an mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah itu mulai dari ayat 11, 12, 13, 22, 25, 29 sampai 266. Ada di Al-Baqarah itu jumlah ayatnya ada 286 ayat. 29 ayatnya itu menerangkan tentang agriculture. Saya sudah lama nggak baca Al-Quran. Begitu saya dalami, ada 29. Artinya 10% lebih ini ayat di Al-Baqarah itu menjelaskan, menegaskan tentang agriculture. Begitu. Terus nanti masuk Ali Imran, ya kan? Terus kemudian Al-A'raf. Al-A'raf itu ada ayat 5758, Al-An'am itu ada ayat 99, ada surat Qaf itu ayat 7, ada ayat Yasin 34, 35, 36. Nah, itu sumber-sumber pijakan bahwa secara teologis itu kuat. Makanya menanam itu punya fungsi teologis. Bahkan hadis mengatakan bahwa apa yang kau tanam selama tanaman itu masih hidup, kau sudah mati, itu akan menjadi amal jariah atas orang yang menanam. Rasulullah itu begitu hijrah nyampe Yasrib yang sekarang Madinah, itu ditandai dengan menanam kurma sebelum membangun Nabawi. Di Masjid Quba juga, kalau kita ke Masjid Quba itu kurma Rasulullah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, begitu masuk Cukir, begitu sebelum membangun Pondok Tebu Ireng, itu beliau menanam tebu. Karena fungsi yang berikutnya ada fungsi ekonomis. Menanam itu akan mendapatkan uang yang tidak sedikit, apalagi tanaman yang tadi saya sampaikan, mulai dari perkebunan tadi ada durian boleh, manggis boleh, apokat boleh, dan lainnya. Terus menanam bahan baku obat herbal, menanam kelor boleh, menanam jahe, menanam mengkudu. Ada temen ya lulusan DPRD Jawa Timur itu sekarang punya pabrik obat bahan bakunya mengkudu. Ekspornya ke Jepang. itu luar biasa. Jadi menanam punya fungsi ekonomis. Yang kedua, yang ketiga menanam punya fungsi ekologis. Mas Baguni, negeri ini sedang panen bencana, Mas. Ya. Kalau ditanya saya, Mas, kita lagi panen apa, Mas? Salah satunya panen banjir sama longsor. Gitu. Kenapa? Karena lingkungannya rusak. Karena pasca reformasi itu ada fakta terjadi pembabatan hutan yang ugal-ugalan gitu. Jadi dengan menanam itu solusinya. Solusinya bukan kemudian ketika ada longsor banjir terus infrastrukturnya yang rusak itu diperbaiki. Itu kan solusi yang sifatnya sementara. Punjeranya lagi harus ditata. Ya dengan menanam. Begitu. Lahan-lahan gundul tidak boleh gundul lagi. Namanya itu agenda rehabilitasi dan restorasi atas hutan kita yang rusak. Nah, yang keempat itu ada fungsi health, menanam itu. Sehat. Di negara-negara yang maju, yang sudah berkemajuan, itu ada sebagian terapi di mana
penyakit-penyakit tertentu itu bisa disembuhkan dengan menanam. dengan mulai dari ini megang ya, daunnya, kadang megang pohonnya dipegang begini. Iya. Di desa itu ada namanya tanaman putri malu. Iya, Ya. Itu kalau disentuh begini, dia akan ya, menutup diri. itu di Belanda itu mahal itu Hmm. tanaman itu, karena bisa jadi terapi. Hmm. Punya fungsi head itu. Iya. Padahal di sini dihindari karena durinya luar Di biasa. sini disusuk itu untuk dikasih makan kambing. Iya. Iya. Lah, yang kelima fungsinya rekreatif. Ya. Jadi kalau anak-anak muda sekarang healing itu salah satunya menanam adalah punya fungsi healing, segar, yang dilihat hijau-hijau. Ya. Nah, oleh karena itu saya punya konsep saya itu adalah ekonomi hijau, bisnis hijau itu adalah bagian dari solusi Indonesia, karena ekonomi hijau, bisnis hijau itu sustain, berkelanjutan, kan gitu. Dan itu adalah potensi besar Republik Indonesia. Ya. Oke. Gitu. Istilahnya kalau kita ngomong kesejahteraan, ini kan lebih parah lagi. Iya. Ini berlaku di negara yang mayoritas petaninya adalah Muslim. Itu kan mengenal yang namanya hukum waris. Iya. Ya, tapi sedang tidak baik-baik aja. Dan menurut saya ini harus diakhiri. Diakhiri. Tak boleh. Pemimpin yang membiarkan ini terjadi lama-lama, saya belum mengatakan pemimpin yang tidak bersyukur.